Novel 9 Matahari, Bab 901. Gunakan waktu ini dulu untuk berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Jadi, Ye Yunfei berkedip dan berteleportasi ke menara hantu. Tidak bagus. Ye Yunfei sudah pergi. Ye Yunfei pandai dalam energi ruang, dia mungkin telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan pergi. Seseorang segera berseru, tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, ruang di dalam formasi akan dibatasi oleh energi formasi, dan itu akan mandiri. Bahkan jika Anda ahli dalam energi ruang, Anda tidak akan dapat melewatinya. Ye Yunfei pasti telah memasuki senjata ajaib ruang angkasa. Kami terus menerobos. Setelah menghancurkan ketiga formasi ini, mari kita cari senjata ajaib ruang angkasa itu, dia tidak akan bisa kabur. Kilam berkata dengan keras. Tidak buruk. Dalam jangkauan formasi, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, apalagi kekuatan ketiga formasi ini tidak lemah. Ye Yunfei seharusnya tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dalam tiga formasi. Petik 2. Tuan lain dari kerajaan kekaisaran juga mengangguk satu demi satu. Tuan dari kerajaan kekaisaran ini semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, dan mereka semua memiliki pemahaman tertentu tentang formasi. Jadi begitu. Petik 2. Prajurit lainnya merasa lega setelah mendengar kata-kata dari para penguasa kekaisaran ini. Ye Yunfei memiliki obat semi-sihir di tubuhnya, tidak ada yang ingin dia melarikan diri seperti ini. Semua orang terus menghancurkan formasi. Teriak seorang master dari kerajaan kekaisaran. Boom! Segera, semua prajurit mulai lagi, meledakkan serangan spiritual yang keras, terus-menerus meledak ke arah tiga formasi. Saat ini, di menara hantu, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar cincin interspatial terbang keluar, padat, tergantung di depannya. Hal-hal yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini semuanya dipanen oleh Ye Yunfei di tanah kejatuhan dewa. Memasuki tanah jatuh dewa kali ini, panen Ye Yunfei terlalu kaya. Hu Miao, Huang Chang, ayo bantu dan bersihkan benda-benda ini, kata Ye Yunfei. Jadi, Hu Miao dan Huang Chang datang untuk membantu membersihkan. Setelah bekerja sekian lama, akhirnya saya membersihkan semua benda yang terkandung di dalam cincin interspatial ini. Tumpukan demi tumpukan harta disusun menjadi puncak gunung kecil, berguling ke atas dan ke bawah, tanpa akhir yang terlihat sekilas. Di antara mereka, jumlah ramuan dan obat berharga terlalu banyak untuk dihitung, dan Ye Yunfei dan yang lainnya tidak mau menghitungnya lagi. Dan jumlah obat dao melebihi 100.000. Bahkan obat suci memiliki 20.000 hingga 30.000 tanaman. Semua obat suci ini adalah hadiah yang diberikan kepada Ye Yunfei oleh nenek moyang klan Tianyao. Klan Tianyao berspesialisasi dalam menanam berbagai tumbuhan, mengekstraksi dan menyerap esensi tumbuhan untuk ditanam. Oleh karena itu, suku Tianyao memiliki tumbuhan tingkat tinggi dalam jumlah yang banyak. Bagi para pejuang Xuanhuang Starfield, nilai dari 2 atau 30.000 obat suci ini tidak dapat dilukiskan. Belum lagi 20.000 hingga 30.000 obat suci, bahkan jika itu adalah obat suci tunggal, diperkirakan para prajurit di medan bintang Xuanhuang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya seumur hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa jumlah herbal yang diperoleh Ye Yunfei di Guts Fallen Land benar-benar terlalu banyak, dan levelnya juga sangat menakutkan. Ye Yunfei mengerti bahwa untuk waktu yang lama, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki herbal. Selain herbal, ada juga banyak batu roh. Ye Yunfei telah menggali beberapa urat kristal berkualitas tinggi di tanah meteor dewa, dan jumlah kristal berkualitas tinggi yang diperoleh sangat besar. Dan jumlah spar roh bermutu tinggi bahkan lebih banyak lagi. Tumpukan spar roh ditumpuk menjadi puncak spar dengan ketinggian 100 meter, mengeluarkan aura yang memikat. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar senjata ajaib. Di antara mereka, ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Di ladang darah berkepala 9 itu, Ye Yunfei membantu pendeta Tao mengubah dan meningkatkan formasi, dan sebagai hadiah, pendeta Tao memberi Ye Yunfei beberapa senjata sihir bawaan. Kemudian, leluhur klan Tianyao meminta Ye Yunfei untuk menyelamatkan putri Tianyao, dan juga memberi Ye Yunfei beberapa senjata sihir bawaan. Di lembah itu, setelah kakek klan Tianluo terluka parah oleh Ye Yunfei, untuk memohon agar Ye Yunfei mengampuni nyawanya, dia juga memberikan beberapa senjata sihir bawaan kepada Ye Yunfei.
Oleh karena itu, jumlah senjata sihir bawaan yang dimiliki oleh Ye Yunfei telah mencapai lebih dari selusin. Adapun Gunung Suanci, itu bukan senjata sihir bawaan. Gunung Suanci adalah harta yang sangat langka, levelnya jauh lebih tinggi dari senjata sihir bawaan. Namun, Ye Yunfei hanya dapat mengerahkan sebagian dari kekuatan Gunung Suanci untuk saat ini. Selain tumbuhan, kristal, dan senjata ajaib, ada juga berbagai harta alam dan duniawi dalam jumlah besar, dan jumlahnya sangat besar. Misalnya Heigeng Leimu, Zodiac True Gold Essence dan lain sebagainya. Tuan, kami telah menghasilkan banyak uang. Dan ini sangat besar. Melihat begitu banyak harta, Hum Yao sangat bersemangat hingga dia hampir melompat dan berteriak. Aku belum pernah melihat harta sebanyak itu dalam hidupku. Sungguh menakjubkan. Huang Chang juga kagum. Apa harta karun ini? Di masa depan, kamu akan menemukan lebih banyak harta karun tingkat tinggi. Kata Ye Yunfei dengan senyum di sisi lain, terlihat relatif datar. Oke. Mari kita urutkan hal-hal ini ke dalam kategori dan singkirkan. Kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei, Hum Yao, dan Huang Chang bekerja sama untuk mengemas kembali harta yang telah dibersihkan ke dalam cincin interspatial menurut kategori yang berbeda. Oke, selanjutnya, aku akan berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu. Kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menemukan sudut terpencil di Menara Meraj dan duduk bersila. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 50 botol batu giok dikeluarkan dan digantung di depannya. Kemudian, Ye Yunfei membuka semua tutup lebih dari 50 botol batu giok. Menabrak, sejumlah besar jus emas keluar dari botol batu giok itu, membentuk danau emas kecil di depan Ye Yunfei. Jus emas ini adalah intisari dari Zodiac True Gold. Di gua itu, Ye Yunfei memperoleh total lebih dari 100 botol Zodiac True Gold Essence, dan 50 botol ini adalah setengahnya. Esensi Zodiac True Gold dapat digunakan tidak hanya untuk penempaan tubuh, tetapi juga untuk menumbuhkan energi spiritual. Sekarang, mari kita serap esensi dari emas sejati Zodiac ini, gabungkan mereka ke dalam aura saya, dan tingkatkan alam spiritual saya. Dengan esensi dari emas sejati Zodiac ini, saya tidak perlu khawatir fondasinya tidak stabil karena peningkatan pesat dari alam spiritual. Karena esensi Zodiac True Gold meningkatkan kualitas meridian dan tendon, membuat fondasi kekuatan spiritual menjadi sangat stabil. Petik 2. Ye Yunfei melihat esensi dari emas sejati Zodiac di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar Dao Pills. Dao Pills ini semuanya digunakan untuk membantu pengaruh alam spiritual, banyak. Dari mereka adalah pil Dao peringkat ke-7, pil Dao peringkat 8, dan bahkan pil Dao peringkat 9. Tentu saja, semua pil Dao tingkat tinggi ini diperoleh oleh Ye Yunfei di Tanah Jatuh Dewa. Kemudian, Ye Yunfei mulai mengedarkan 9 yang meridian di tubuhnya. Booming. Segera, 8 pembuluh darah yang kacau di tubuh muncul pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual yang mengepul melonjak di dalamnya, menderu ke langit. Novel 9 Matahari, Bab 902, Ye Yunfei membuka mulutnya dan menghirup, segera sejumlah besar jus emas terbang dari danau emas kecil di depannya dan tersedot ke dalam mulutnya. Boom! Segera, Ye Yunfei merasakan energi menakutkan muncul dari perutnya, seperti gunung berapi besar yang meletus seketika. Sejumlah besar energi emas bahkan dimuntahkan dari mata, telinga, mulut dan hidung di sepanjang kerongkongan melihat dari kejauhan. Ye Yunfei saat ini menyemburkan api emas dari 7 lubang, seperti dewa emas. Pada saat yang sama, rasa sakit yang luar biasa dan tak tertahankan ditransmisikan dari setiap meridian, seolah-olah semua meridian di tubuh akan meledak. Zodiac True Gold Essence terlalu menakutkan, jika seorang prajurit biasa menelannya langsung seperti ini, itu mungkin akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Hanya saja Ye Yunfei memiliki pembuluh darah yang kacau, yang jarang terjadi di dunia, dan meridiannya sangat tangguh, dan kualitas fisik Ye Yunfei juga sangat kuat, sehingga dia bisa menelannya secara langsung. Latihan untukku. Ye Yunfei menekan rasa sakit di tubuhnya dan berteriak pelan. Meskipun harta seperti Zodiac True Gold Essence langka dan berharga, bahkan jika prajurit biasa mendapatkannya, mereka mungkin belum tentu tahu cara memurnikannya. Dan Ye Yunfei memiliki pengalaman praktik selama ribuan tahun, dan telah memurnikan harta yang tak terhitung jumlahnya yang jauh lebih tinggi daripada esensi Zodiac True Gold,
jadi menyempurnakan esensi zodiak True Gold secara alami tidak sulit bagi Ye Yunfei. Booming, semua 8 pembuluh darah yang kacau di tubuhnya diaktifkan dan diperluas terus-menerus, seperti 8 galaksi yang mencapai langit, terus menyerap esensi emas sejati dari zodiak yang mengalir ke tubuhnya. Semakin banyak esensi emas sejati dari zodiak diserap, rune emas mulai terbentuk di 8 urat ilahi. Rune ini misterius dan rumit, menutupi 8 urat ilahi seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi yang keras. Secara bertahap, rune emas ini menembus ke dalam darah setiap organ di tubuh Ye Yunfei dan bergabung menjadi satu. Melihat dari kejauhan, seluruh tubuh Ye Yunfei memuntahkan cahaya keemasan, yang menyilaukan, seolah-olah lapisan baju perang emas telah diletakkan di permukaan tubuhnya. Seiring waktu berlalu dengan lambat, kumpulan esensi emas sejati zodiak di depan Ye Yunfei menjadi semakin berkurang. Akhirnya, sebulan kemudian, semua esensi emas sejati zodiak diserap dan diintegrasikan ke dalam meridian di tubuh Ye Yunfei. Meridian di tubuh Ye Yunfei, terutama 8 meridian ilahi menjadi lebih ulet dan lebih lebar. Sekarang bakat tubuh fisikku untuk mengolah aura menjadi lebih tinggi. Ye Yunfei merasakan keuletan meridian di tubuhnya dan cukup puas. Sekarang kita bisa meningkatkan ranah kekuatan spiritual, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Sai, Ye Yunfei membuka mulutnya dan menghirup, pil dao yang diletakkan di sekitar tubuhnya melompat ke udara satu persatu, dan tersedot ke dalam mulutnya. Boom, kekuatan obat yang agung meletus di dalam tubuh secara instan, menyebar dengan cepat dan mengalir ke meridian dan tendon dengan cara yang perkasa. Ye Yunfei menjalankan 9 meridian yang untuk memandu kekuatan obat ini agar berjalan di rute tertentu di dalam tubuh. Sai, satu butir dao dan terus-menerus terbang ke mulut Ye Yunfei dan diserap dan disempurnakan. Kali ini, Ye Yunfei menyiapkan banyak pil dao, termasuk pil dao peringkat 7, peringkat 8, dan peringkat 9. Selain itu, selain pil dao yang khusus digunakan untuk membantu terobosan alam kekuatan spiritual, Ye Yunfei juga menyiapkan sekumpulan bahan surgawi dan harta duniawi. Setelah memurnikan begitu banyak pil dao tingkat tinggi dan bahan surgawi, serta harta duniawi, kekuatan obat yang dihasilkan sangat menakutkan. Boom, ada raungan dahsyat yang datang dari tubuh Ye Yunfei, seperti ribuan tsunami yang melonjak dan menderu di tubuhnya, momentumnya menakutkan. Setelah sekitar 10 hari, boom, aura yang kuat keluar dari tubuh Ye Yunfei. Tahap tengah Yuan Soul Realm. Ini baru permulaan, untuk selanjutnya, Ye Yunfei akan terus berlatih di pintu tertutup. 15 hari lagi berlalu. Ledakan, kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Yunfei berubah lagi, dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar. Alam jiwa Yuan terlambat. Selanjutnya, kita akan menerobos ke alam membentuk para dewa. Mari kita perbaiki beberapa pil suci untuk membantu terobosan. Petik 2. Ye Yunfei untuk sementara menghentikan pelatihan, dan berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan kuali dan puluhan obat suci, dan mulai memurnikan obat suci. Kamu Yunfei, apakah kamu memurnikan pil suci? Segera, Huang Chang muncul dan bertanya dengan kaget. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Level alkimiamu sepertinya tidak pernah berakhir. Sungguh menakjubkan, Huang Chang tidak bisa tidak mengagumi keterampilan alkimia Ye Yunfei dalam proses menyempurnakan ramuan suci. Kemampuan guru jauh lebih dari yang Anda bayangkan, jauh lebih tinggi. Hu Miao juga muncul, menutupi mulutnya dan tersenyum. Setelah setengah hari, Ye Yunfei memurnikan 5 pil suci. Saat obat mujarab dilepaskan, aroma obat yang kaya menyebar seketika, mengisi setiap inci ruang di menara hantu. Huang Sang dan Hu Miao kagum dengan kekuatan obat yang luar biasa. Oke, aku siap untuk mencapai alam. Ye Yunfei menyingkirkan tungku alkimia dan berkata. Huang Chang dan Hu Miao pergi dengan tergesa-gesa. Set, Ye Yunfei membuka mulutnya dan menghirup, 5 pil suci melompat dan jatuh ke mulutnya pada saat bersamaan. Menelan 5 pil suci pada saat yang sama, jika pemandangan ini dilihat oleh para penguasa kerajaan kekaisaran, mereka akan terpana dan benar-benar tidak dapat dipercaya. Anda harus tahu bahwa meskipun seorang penguasa biasa dari kerajaan kekaisaran menelan pil suci, dia harus berhati-hati, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan harus menyiapkan banyak alat bantu sebelum dia berani menelannya. Sama sekali tidak ada master di dunia kekaisaran yang berani menelan 5 pil suci sekaligus seperti Ye Yunfei. Gemuruh. Kekuatan obat yang mengerikan langsung membanjiri setiap meridian,
setiap organ, dan bahkan setiap sel dalam tubuh. Sampai sebulan kemudian, boom, paksaan spiritual yang mengerikan, seperti gunung berapi yang meletus, dicurahkan dengan dahsyat. Tahap awal alam pembentuk dewa. Kekuatan-kekuatan spiritualku sekarang seharusnya melampaui semua alam yang membentuk dewa, yang setara dengan tahap awal dari alam kaisar. Aku memiliki kekuatan untuk bertarung melawan tuan dari tahap awal dari alam kaisar. Petik 2. Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan menjabat tangannya dengan kedua kepalan tangan. Saya merasakan kekuatan spiritual yang kuat di tubuh saya. Ye Yunfei memiliki Chaos Divine Veins, dan dia berlatih 9 matahari klasik, ditambah semua jenis pengalaman seni bela diri di kehidupan sebelumnya, terlalu mudah untuk melompati pertempuran. Mengintegrasikan begitu banyak esensi emas sejati zodiak, sebenarnya, alam spiritualku dapat lebih ditingkatkan. Namun, bukanlah hal yang baik untuk meningkat terlalu cepat, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya mari tingkatkan kekuatan soul power dulu. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk obat Tao dan obat suci. Obat-obatan Tao dan obat-obatan suci ini semuanya mengandung energi jiwa yang kaya. Kali ini, obat Tao dan obat suci yang diperoleh Ye Yunfei di tanah kejatuhan. Dewa banyak jumlahnya dan jenisnya. Selanjutnya, Ye Yunfei memulai alkimia. Sekitar sehari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sekumpulan pil Dao dan pil suci yang khusus digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Di antaranya, ada 10 pil suci. Ada ratusan Dao Pills, termasuk Dao Pills peringkat 7, 8, dan 9. Ye Yunfei menyingkirkan tungku alkimia, duduk bersila, dan mulai melahap dan memurnikan pil Dao dan pil suci ini. Novel 9 Matahari, Bab 903, dengan penyulingan terus-menerus dari pil ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei mulai meningkat pesat. Efek Dao dan peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9 bukanlah lelucon. Anda tahu, bahkan kekuatan besar di Xuanhuang Starfield Sanctuary hampir tidak bisa mendapatkan Dao dan peringkat ke-7. Tapi sekarang Ye Yunfei meminum ratusan pil sekaligus, obatnya sangat ampuh dan efeknya jelas. Apalagi saat Ye Yunfei akhirnya meminum 10 pil penyulingan, kekuatan-kekuatan jiwanya meningkat tajam dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, ketika Ye Yunfei selesai memurnikan semua Dao dan Sengdan, kekuatan-kekuatan jiwanya meningkat setidaknya 30 kali lipat. Dengan kekuatan-kekuatan jiwaku saat ini, pedang jiwa surgawi yang bisa aku gunakan sudah cukup untuk menghadapi tahap awal alam kekaisaran. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Pedang jiwa surgawi adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang telah dikembangkan oleh Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman yang sangat dalam. Ye Yunfei tahu bahwa dia jauh dari mengerahkan kekuatan pedang jiwa surgawi yang paling kuat. Dengan kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan jiwaku saat ini, aku harus bisa mencoba mempraktikkan taktik mengendalikan tentara. Setelah berlatih taktik mengendalikan tentara, aku bisa mencoba menerobos, pikir Ye Yunfei dalam hati. Seni mengontrol prajurit juga merupakan teknik yang telah dipraktikkan Ye Yunfei sebelumnya untuk mengendalikan senjata sihir. Secara umum, dalam proses pertempuran, prajurit biasa mengendalikan satu, paling banyak beberapa senjata ajaib untuk dilawan. Semakin banyak senjata ajaib yang Anda kendalikan, Anda akan semakin tidak berdaya, dan akan sulit untuk mengendalikannya, yang akan mengurangi kekuatan senjata ajaib tersebut. Tapi seni mengendalikan tentara berbeda. Setelah berlatih, Anda bisa mengendalikan lusinan, bahkan ratusan, ribuan, puluhan ribu bidak sekaligus. Di kehidupan sebelumnya, ada kekuatan super kuat yang memprovokasi Ye Yunfei, dan diaktifkan oleh Ye Yunfei pada saat yang sama untuk mengendalikan 100.000 senjata sihir tingkat tinggi dan masuk ke markas, benar-benar membuat manajemen puncak dari super itu tercengang, kekuatan yang kuat setelah semua kata-kata baik diucapkan dan sejumlah besar uang dibayarkan. Ye Yunfei menyerah begitu saja. Tentu saja, seni mengendalikan tentara langka di dunia, dan tidak mungkin prajurit biasa mendapatkannya. Dapat dikatakan bahwa semua seni bela diri dan seni bela diri yang dikumpulkan dalam ingatan Ye Yunfei sangat brilian. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih seni mengendalikan pasukan. Seni mengendalikan prajurit memiliki persyaratan tertentu pada kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, setidaknya membutuhkan kekuatan Kaisar Rilem ke atas untuk dapat berlatih. Kekuatan Ye Yunfei saat ini hanya memenuhi persyaratan.
5 hari kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil mempraktikkan seni mengendalikan tentara. Sekarang, setidaknya aku bisa mengendalikan 100 senjata ajaib pada saat yang sama, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Ye Yunfei mengeluarkan 100 senjata ajaib, termasuk selusin atau lebih senjata sihir bawaan yang diperoleh di tanah kejatuhan dewa. Yang lainnya adalah artefak tingkat tinggi. Boom! Ye Yunfei mengaktifkan 100 senjata sihir bersamaan dengan Art of Controlling Soldiers, melepaskan energi yang menggelembung, meraung ke langit. Itu menghabiskan sedikit kekuatan spiritual. Namun, aku memiliki sejumlah besar daodan yang khusus digunakan untuk menambah kekuatan spiritual. Jangan khawatir tentang ini, kita bisa menerobos sekarang. Ye Yunfei merasakannya dan berkata, pada saat ini, di dunia di luar menara hantu, hanya setengah hari telah berlalu. Di bawah kepemimpinan para master kekaisaran itu, sejumlah besar petarung masih menyerang ketiga formasi tersebut. Saat ini ketiga formasi tersebut sudah sempoyongan, meski belum dipatahkan, energi formasi tersebut jelas sudah turun banyak. Haha, semuanya bekerja keras, dan tidak akan lama lagi kita bisa menghancurkan ketiga formasi ini. Para master dari kerajaan kekaisaran itu sangat gembira. Saat ini, tuan-tuan dari kerajaan kekaisaran ini tiba-tiba menemukan bahwa ada pedang kecil kekuatan jiwa yang tak terlihat, yang memancarkan energi kekuatan jiwa yang menakutkan, menerobos lautan jiwa mereka sendiri, dan menyerang tubuh jiwa. Siapa? Para master dari kerajaan kekaisaran ini semuanya terkejut, mundur lagi dan lagi ketakutan, dan buru-buru menggunakan kekuatan jiwa di lautan jiwa untuk melawan pedang kecil. Dengan cara ini, senjata sihir bawaan yang mereka kendalikan juga berhenti menyerang. Pada saat ini, Ye Yunfei muncul dalam 3 formasi, mengulurkan tangannya, dan 3 formasi menghilang, berubah menjadi 3 manik hitam dan jatuh ke telapak tangannya. Boom! Pada saat yang sama menyingkirkan 3 formasi, 100 senjata sihir keluar dari tubuh Ye Yunfei, termasuk lebih dari selusin senjata sihir bawaan, dan gunung Suanci. 100 senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama, dan energi kekerasan meledak pada saat yang sama, membombardir ke segala arah. Paksaan energi yang sangat besar melonjak dengan keras, seperti gelombang yang mengamuk, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Pada saat ini, semua prajurit di sekitar menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan putus asa. Banyak prajurit yang terlalu dekat dan lambat untuk menghindar hancur berkeping-keping di tempat, dan terdengar teriakan. Pada saat ini, senjata sihir bawaan yang dikendalikan oleh para master dari kerajaan kekaisaran telah menyerang untuk sementara. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada prajurit yang bisa melawan selusin atau lebih senjata sihir bawaan yang dikendalikan oleh Ye Yunfei. Setelah menembakkan 100 senjata sihir dengan Art of Controlling Soldiers, Ye Yunfei segera melepaskan energi luar angkasa, dan ruang di sekitarnya mulai beriak dengan lembut. Tidak bagus, dia ingin melarikan diri melalui luar angkasa. Hentikan dia, segera. Beberapa penguasa alam kekaisaran dengan energi persepsi yang kuat menemukannya dan berteriak. Tapi sudah terlambat, seberapa cepat Ye Yunfei bergerak, di bawah perlindungan 100 senjata ajaib, Ye Yunfei melangkah keluar dari ruang dalam 1 langkah. Sebelum menghilang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan bergerak, dan semua 100 senjata ajaib terbang ke belakang dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Ye Yunfei sekali lagi melepaskan pedang jiwa surgawi, dan dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menyerang lautan jiwa dari semua master kaisar di sekitarnya. Wajah para penguasa kerajaan itu berubah drastis, dan mereka mundur dengan cepat lagi. Ye Yunfei telah melarikan diri ke kedalaman ruang dan menghilang. Sudah terlambat, tapi terlalu cepat dari penampilan Ye Yunfei, dia menggunakan pedang jiwa surgawi, lalu dia menggunakan seni mengendalikan tentara, dan kemudian dia menggunakan pedang jiwa surgawi, dan akhirnya melarikan diri ke kedalaman ruang. Seluruh proses itu hanya 1 nafas. Ini seperti kilat, itu hilang dalam sekejap mata. Tidak bagus. Ye Yunfei melarikan diri. Hentikan dia. Setelah para prajurit di sekitar bereaksi, mereka semua menjadi marah karena malu, terutama para penguasa kerajaan, yang bahkan lebih marah lagi. Boom! Serangkaian serangan kekerasan terus-menerus mendarat di posisi di mana Ye Yunfei berdiri tadi, menghantam posisi itu dengan energi yang mengalir deras, dipenuhi asap bubuk mesiu, dan hampir menghancurkan ruang. Namun, tidak ada yang berhasil. Ye Yunfei sudah lama menghilang tanpa jejak. Setelah itu, pemandangan menjadi sedikit sunyi senyap,
para master dari kerajaan kekaisaran semuanya memiliki mata merah, menatap tempat Ye Yunfei baru saja menghilang, tidak dapat menerima fakta ini sama sekali. Ada begitu banyak orang, dan ada begitu banyak penguasa kerajaan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan seorang junior untuk pergi. Tanpa diduga, kekuatan jiwanya begitu kuat. Seorang master dari kerajaan kekaisaran berkata dengan gigi terkatup. Apa yang terjadi? Apakah saya tidak salah? Baru saja, dia mengaktifkan 100 senjata ajaib sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Tuan lain dari kerajaan kekaisaran berkata dengan nada yang tak terbayangkan. Novel 9 Matahari, Bab 904, penguasa lain dari kerajaan kekaisaran juga saling memandang dengan cemas. Mereka belum pernah mendengar tentang keterampilan yang begitu cemerlang dalam mengendalikan tentara, dan mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa ada keterampilan yang begitu cerdik dalam memanipulasi senjata ajaib di dunia. Huff, bagaimanapun, kamu bisa lari dari seorang biksu, tapi tidak dari kuil. Wu Qilang berkata tiba-tiba dan dingin. Itu benar, Ye Yunfei adalah murid Akademi Dao Surgawi di wilayah Desolasi Utara wilayah Bintang Xuan Huang. Ayo langsung ke Akademi Dao Surgawi untuk meminta seseorang. Petik 2. Anda harus tahu bahwa di Xuan Huang Starfield, Akademi Tiandao hanyalah kekuatan kelas 2, yang dapat dengan mudah ditangani. Saat ini, aku di sini. Siapapun yang berani menyusahkan Akademi Dao Surgawi, aku akan membantai semua generasi muda di sektenya. Aku, Ye Yunfei, selalu menepati janjiku saat mengatakannya. Petik 2. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Itu Ye Yunfei, dia di sana. Segera seseorang mengikuti suara itu dan berteriak. Saya melihat Ye Yunfei muncul di atas cakrawala yang jauh, berdiri di udara, melihat ke sisi ini dengan dingin. Ye Yunfei, kemana aku bisa melarikan diri? Segera, para master dari kerajaan kekaisaran itu menunjukkan gerakan mereka, bergegas menuju Ye Yunfei satu persatu. Semua orang setuju bahwa Ye Yunfei memiliki obat semi magis padanya, jadi dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Titik. Ye Yunfei berdiri diam, mencibir pada penguasa kerajaan yang bergegas mendekat. Semua penguasa alam kekaisaran di depan saya ini berada di tahap awal alam kekaisaran. Dan kekuatan tempur komprehensif Ye Yunfei saat ini sudah bisa melawan tahap awal alam kaisar. Oleh karena itu, tidak banyak tekanan untuk menghadapi Ye Yunfei, penguasa tahap awal kerajaan kekaisaran. Segera, para master dari kerajaan kekaisaran yang bergegas menuju Ye Yunfei menjauhkan diri dari satu sama lain, dan beberapa master dari kerajaan kekaisaran yang pandai keterampilan tubuh bergegas ke depan. Tangkap Ye Yunfei, prajurit kuat lainnya juga menunjukkan keterampilan tubuh mereka satu persatu saat ini, dan mereka mengepung Ye Yunfei seperti belalang yang melintasi perbatasan. Ketika para penguasa kerajaan kekaisaran yang bergegas ke depan hendak mendekat, Ye Yunfei tiba-tiba mengaktifkan jubah Tianying untuk berakselerasi 10 kali, dan langsung mundur dalam jarak yang jauh. Bagaimana mungkin? Kecepatannya sangat cepat. Beberapa penguasa kerajaan kekaisaran yang bergegas ke depan ketakutan dan geram, dan mengejar Ye Yunfei lagi. Akhirnya, salah satu master tercepat di tahap awal kerajaan kekaisaran mendekati Ye Yunfei terlebih dahulu. Ye Yunfei, berhenti, ikat tanganmu dengan patuh. Tuan dari tahap awal kerajaan kekaisaran meraung dengan sangat gembira. Selama kamu bisa menangkap Ye Yunfei terlebih dahulu, kamu bisa mendapatkan obat semi magis di tubuh Ye Yunfei. Memikirkan hal ini, master kekaisaran ini sangat bersemangat. Dia bahkan lupa kekuatan yang Ye Yunfei tunjukkan saat dia pecah tadi. Pada saat ini, Ye Yunfei hanya berdiri diam, dan dengan tenang menatap penguasa kerajaan yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang ke lautan jiwa tuan kekaisaran ini. Ye Yunfei, apakah kamu masih ingin menyerangku dengan kekuatan jiwa dan seni bela diri? Aku sudah bersiap sejak lama, teriak penguasa kerajaan kekaisaran dengan terkejut. Ledakan, di lautan jiwanya, ada dua senjata sihir kekuatan jiwa yang diaktifkan pada saat yang sama untuk melawan pedang jiwa surgawi. Dang-dang. Pedang jiwa surgawi dan kedua senjata kekuatan jiwa ini terus bertabrakan, membuat suara hantaman logam yang tajam dan keras. Jadi bagaimana jika kamu sudah siap? Ye Yunfei tersenyum dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menggunakan seni mengendalikan tentara, dan 100 senjata ajaib muncul pada saat yang sama, semuanya diaktifkan, dan membombardir penguasa kerajaan kekaisaran bersama-sama.
Di antara mereka, kekuatan yang meletus oleh Gunung Suanci dan lebih dari selusin senjata sihir bawaan adalah yang paling menakutkan, seolah-olah lebih dari selusin gunung berapi meletus pada saat yang sama, membuat ruang ini benar-benar mendidih. Ini trik ini lagi. Tuan dari kerajaan kekaisaran ini terkejut dan mundur dengan putus asa. Namun, Ye Yunfei bersiap dan bergerak lebih cepat darinya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Boom! 100 senjata ajaib, mereka bergegas ke depan penguasa alam kekaisaran ini. Raungan, penguasa alam kekaisaran ketakutan, mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan senjata sihir bawaan keluar dari tubuhnya, mengaktifkannya secara langsung, dan memblokirnya ke depan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teknik tubuh, membubung ke langit, mencoba melarikan diri. Namun, satu senjata sihir bawaan tidak cukup untuk melawan lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Kapan senjata sihir bawaannya terlempar terbang? Kemudian, penguasa kerajaan kekaisaran ini juga dibombardir oleh lebih dari selusin senjata sihir bawaan, menjerit, dan terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Bagian bawah tubuhnya benar-benar hancur dan menghilang, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya. Ye Yunfei, kamu menghancurkan separuh tubuhku, permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Tuan dari kerajaan kekaisaran ketakutan karena akalnya, dan bagian atas tubuhnya dengan putus asa bergegas ke kejauhan, meraung dengan marah. Ye Yunfei benar-benar melumpuhkan master kerajaan. Adegan ini mengejutkan para prajurit yang terus mengejarnya. Terutama para penguasa alam kekaisaran yang bergegas ke depan, satu persatu tampaknya telah menuangkan baskom berisi air dingin ke atas kepala mereka, dan langsung terbangun. Bagaimana mungkin, kekuatan tempur Ye Yunfei sudah siap untuk dilawan, dan dia bahkan bisa mengalahkan tuan dari tahap awal kaisar yang cacat. Semua tuan dari kerajaan kaisar berhenti dan berhenti. Terutama beberapa penguasa kerajaan kekaisaran yang bergegas ke depan, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa untungnya kecepatan mereka tidak cukup cepat, jika tidak, merekalah yang akan dipukuli dan dilumpuhkan. Untuk sementara, suasana di lapangan menjadi agak macet. Lusinan master di alam kekaisaran menghadapi Ye Yunfei, dan sejumlah besar prajurit lainnya mengikuti di belakang. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Harus dikatakan bahwa master dari kerajaan kekaisaran dipukuli dan dilumpuhkan dalam 2 atau 3 gerakan. Adegan ini berdampak besar pada semua orang. Anda tahu, selama ini, di Xuanhuang Starfield dan Starfield di sekitarnya, penguasa alam kekaisaran berada jauh di atas mereka, berjalan di dunia, siapa yang berani tidak sopan, siapa yang berani memprovokasi mereka. Junior muda biasa tidak berani mengambil nafas di depan master kerajaan, dan bahkan harus berhati-hati saat berbicara. Sekarang, ada seorang anak laki-laki yang dengan mudah melukai penguasa kerajaan di depan semua orang. Ternyata penguasa alam kekaisaran tidak terkalahkan. Selama mereka cukup kuat, penguasa alam kekaisaran juga dapat dengan mudah dikalahkan. Petik 2. Bahkan, banyak prajurit berpikir sendiri. Ayo pergi bersama, aku tidak percaya, begitu banyak dari kita master di alam kekaisaran tidak bisa mengalahkannya, anak dari generasi muda. Teriak Wu kilang tajam, ya, ayo pergi bersama, mari kita tangani dia bersama. Tetua Yuchi dari Sekte Tongtian juga berteriak. Jadi, semua penguasa alam kekaisaran mengepung Ye Yunfei pada saat yang sama, tentu saja kecepatannya tidak secepat sebelumnya, dan mereka tidak berebut untuk yang pertama, tetapi bergerak maju pada saat yang bersamaan. Boom! Satu demi satu senjata sihir bawaan terus diaktifkan, meledak ke arah Ye Yunfei. Hanya saja Ye Yunfei tidak berniat untuk bertarung dengan penguasa alam kekaisaran ini, tetapi segera melepaskan energi ruang, dan menghilang ke kedalaman ruang sekaligus, menghilang. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, paksaan energi yang dilepaskan oleh para penguasa kerajaan ini tidak lagi mampu menekan Ye Yunfei. Sialan, dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa lagi. Para penguasa kerajaan itu semua sedikit kesal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Novel 9 Matahari, Bab 905, saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di kejauhan lagi, berdiri di udara, menatap dingin ke arah tuan kekaisaran ini. Ayo kejar dia. Para penguasa kerajaan itu masih menolak untuk menyerahkan obat setengah sihir di tubuh Ye Yunfei, dan segera mulai bergerak dan mengejarnya bersama. Namun, tanpa mereka mendekat, Ye Yunfei melakukan perjalanan melalui ruang lagi dan menghilang. Sial,
Para master kekaisaran itu mengutuk satu demi satu. Memanggil, Ye Yunfei muncul di posisi lain dengan cibiran di wajahnya. Mengejar, para master dari kerajaan kekaisaran itu bergegas menuju Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi Ye Yunfei melakukan perjalanan ke kedalaman ruang lagi, menghilang, dan kemudian muncul di lokasi lain. Setelah diulang beberapa kali, akhirnya semua penguasa kerajaan berhenti mengejar Ye Yunfei. Melihat bahwa bahkan master dari kerajaan kekaisaran ini tidak dapat mengejar Ye Yunfei, prajurit lain bahkan lebih tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Kenapa? Berhenti mengejar. Ye Yunfei berdiri di kejauhan, melirik tuan kekaisaran ini, dan berkata sambil mencibir. Setiap master di dunia kekaisaran menatap Ye Yunfei, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi Ye Yunfei, mereka merasa tidak berdaya. Mereka akhirnya mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, tidak mungkin memenangkan Ye Yunfei dalam keadaan seperti itu. Sialan energi luar angkasa, para master kekaisaran ini mengutuk di dalam hati mereka. Terutama Wu Qilang, Penatua Yuchi dan yang lainnya, wajah mereka terdistorsi karena amarah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana mungkin, dia seumuran denganku, bahkan muda, tapi kenapa dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Wu Kun, Putri Jiuli, pria lapis baja emas dari Sekte Tongtian, dan pria muda dan kuat lainnya dari kekuatan besar, satu persatu mereka semua mengaum di dalam hati mereka, merasakan frustrasi yang luar biasa saat ini. Untuk waktu yang lama, orang-orang muda dan kuat dengan kekuatan besar ini memiliki rasa superioritas di depan anak muda lainnya, dan mereka menganggap diri mereka jenius dan sok. Tapi sekarang, menghadapi berbagai penampilan jahat Ye Yunfei, mereka merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Ye Yunfei, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu tidak menyerahkan obat semi sihir, kamu akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Obat semi, sihir itu tak ternilai harganya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang junior. Setelah beberapa saat, seorang master dari kerajaan kekaisaran berkata dengan lantang. Bukan kamu yang memutuskan apakah aku bisa mendapatkan obat semi magis, kata Ye Yunfei dengan ringan. Juga, ingat apa yang baru saja saya katakan, siapapun yang berani berurusan dengan Akademi Tiandao, saya pasti akan membunuh semua generasi muda di pasukannya. Tambah Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar angkasa dan menghilang. Ye Yunfei tidak menjelaskan kepada mereka bahwa dia tidak memiliki setengah obat ajaib padanya. Karena menjelaskan juga tidak membantu. Pasti tidak akan ada yang percaya. Kali ini, Ye Yunfei pergi tanpa muncul lagi. Dia sudah pergi. Setelah sekian lama, salah satu penguasa alam kekaisaran berkata, pada saat ini, suasana di arena sangat hening. Semua mata tertuju pada tempat Ye Yunfei baru saja menghilang. Jumlah prajurit yang berkumpul di sini setidaknya lebih dari 10.000, dan ada juga sekelompok master kekaisaran, tetapi tidak ada Ye Yunfei. Mendengus, kita lihat saja nanti. Ye Yunfei hanyalah anak dari generasi muda, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memiliki obat semi magis. Terlebih lagi, dia membunuh begitu banyak anak dari klan Wu kita, balas dendam ini harus dibalaskan. Berjalan, petik 2, setelah beberapa saat, Wu Qilang berkata dengan dingin, lalu pergi bersama pasukan klan Wu. Itu benar, obat setengah dewa adalah harta yang tak ternilai, dan tidak boleh jatuh ke tangan generasi yang lebih muda. Penatua Yuchi dari Sekte Tongtian juga mendengus dingin, lalu pergi bersama orang-orang Sekte Tongtian. Kamu Yunfei, tunggu saja, kamu menghancurkan tubuhku, aku akan membalas dendam. Sebelum pergi, pria berbaju emas itu terlihat sangat berbisa. Kemudian, orang-orang dari sekte dan sekte lain juga pergi satu demi satu. Saya melihat pesawat ruang angkasa melonjak ke langit satu demi satu, meninggalkan langit dan bintang-bintang. Setelah beberapa saat, semua prajurit di atas Tianhuang Xingchen menghilang, tidak ada yang tersisa. Segera, segala macam hal yang terjadi di tanah meteor Tuhan dan Tianhuang Xingchen mulai menyebar. Itu menimbulkan sensasi, ya Tuhan, memang ada obat setengah dewa di kejatuhan dewa, dan seseorang mengeluarkan obat setengah dewa. Bahkan selusin master di dunia kekaisaran tidak dapat membantu Ye Yunfei, di antaranya seorang master dari dunia kekaisaran dilukai oleh Ye Yunfei. Seluruh Xuanhuang Starfield mulai mendidih, dan banyak prajurit yang mendengar berita itu berbicara dengan liar. Tidak mungkin, Ye Yunfei,
Benar-benar melumpuhkan master kerajaan, ini mengerikan. Sekte Bulan, Tanah Suci Changyan, kekuatan kuno dari 4 tempat suci ini, dan bahkan kekuatan beberapa bidang bintang lainnya di dekat lapangan bintang Xuan Huang, semuanya mati di tangan Ye Yunfei. Dia hanyalah setan kecil pembunuh. Petik 2. Dia benar-benar berani membunuh siapapun. Kamu tidak boleh memprovokasi dia di masa depan. Banyak kekuatan dan prajurit takut pada Ye Yunfei. Tidak hanya bidang bintang Xuan Huang, tetapi juga di beberapa bidang bintang di sekitarnya, nama Ye Yunfei telah tersebar luas. Mengaum, Ye Yunfei, dasar bajingan kecil. Petik 2. Di markas besar Sekte Xuan Feng di Spica Starfield, seorang penguasa alam kekaisaran dengan hanya bagian atas tubuhnya mengeluarkan raungan gila. Dia adalah penguasa alam kekaisaran yang dipukuli dan dilukai oleh Ye Yunfei di atas bintang-bintang liar. Bahwa Ye Yunfei dapat mengendalikan 100 senjata sihir pada saat yang sama, termasuk lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Adakah cara yang begitu cerdas untuk memanipulasi senjata sihir di dunia? Petik 2. Seorang lelaki tua bertanya kepada penguasa kerajaan kekaisaran ini, wajahnya sedikit bermartabat. Ya, saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sudah mencobanya dengan mata kepala sendiri, dan saya tidak mungkin salah. Selain itu, ia ahli dalam energi luar angkasa, dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja, dan sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Tuan dari kerajaan kekaisaran dengan hanya setengah dari tubuhnya berkata dengan gigi terkatup. Dari mana Ye Yunfei ini berasal? Lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri. Elder Yan, Ye Yunfei memiliki obat semi magis padanya, dia tidak boleh melewatkannya. Kata Master Kekaisaran, sembuhkan lukamu dengan nyaman, jangan khawatir tentang masalah ini lagi, aku punya poin sendiri. Kata Penatua Yan, pada saat yang sama, di atas langit dan bintang-bintang, pada ketinggian tertentu, Ye Yunfei berjalan melintasi langit. Slip giok ditangguhkan di depan Ye Yunfei, dan sebuah peta muncul dari slip giok, bersinar terang. Slip giok ini ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi. Peta ini adalah peta pagoda Tiandao yang disembunyikan oleh Zheng Xuanzi. Setelah semua prajurit meninggalkan Tianhuang Xingchen, Ye Yunfei berada di bintang, mencari tempat yang ditandai di peta ini. Meskipun ukuran Tianhuang Xingchen tidak terlalu besar, dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mengunjungi setiap tempat di bintang ini. Novel 9 Matahari, Bab 906, Hei, kelihatannya seperti itu. 2 hari kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Di depan adalah area pegunungan yang bergulung dan pemandangan yang indah. Ye Yunfei dengan hati-hati membandingkan peta yang dimuntahkan dari slip giok, dan setelah beberapa saat, dia memastikan bahwa area di depannya adalah tempat yang tercatat di peta. Itu gunungnya. Mata Ye Yunfei tertuju pada sebuah gunung pendek. Di peta yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, ada titik merah kecil yang ditandai khusus, yaitu gunung ini. Gunung ini secara signifikan lebih pendek dari puncak sekitarnya, vegetasi di gunung jarang, dan tanahnya agak gelap, membuat orang merasa sepi dan aneh. Pasti ada alam semesta di dalam gunung ini. Ye Yunfei berdiri di langit dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei telah berlatih aspek dan bumi Jue, dan dia bisa melihat bahwa aura bumi di bawah sebidang tanah ini sebenarnya semuanya menyatu menuju lokasi puncak gunung ini. Gunung ini terlihat sepi, namun merupakan tempat pertemuan bumi dan iklim, harus dikatakan medan ini sangat aneh. Semakin Ye Yunfei melihatnya, semakin dia merasa aneh. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mendarat di puncak gunung ini dan mulai mencarinya. Menurut peta yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, pagoda Tiandao disimpan di gunung ini. Hanya saja vegetasi di gunung ini jarang, dan bahkan tidak ada satupun pohon yang lebih tinggi, memungkinkan orang untuk melihat seluruh gunung secara sekilas. Ye Yunfei mencari ke atas dan ke bawah, tetapi tidak dapat menemukan tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Hah, sepertinya ada lubang di sini. Akhirnya, Ye Yunfei menemukan lempengan batu biru yang tertutup debu tebal di tengah gunung. Setelah mengangkat lempengan Blue Stone, sebuah lubang gelap terungkap, dasarnya sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat sekilas. Sosok Ye Yunfei melintas, dan dia jatuh ke arah lubang hitam. Yang mengejutkan Ye Yunfei, lubang hitam itu dalamnya lebih dari 2000 meter. Dasar lubang hitam penuh dengan lumpur dan daun-daun mati. Ternyata lubang hitam ini sebenarnya adalah sebuah sumur purba yang telah mengering. Dengan kekuatan jiwanya,
Ye Yunfei mencari dengan hati-hati di dasar sumur kuno, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak pagoda Dao surgawi di sini. Ada sungai bawah tanah, tapi sudah mengering. Hah, sepertinya ada jejak kaki. Sepertinya seseorang pernah ke sini sebelumnya. Petik 2. Hati Ye Yunfei tergerak, dan kekuatan jiwanya merasakan sungai bawah tanah yang kering. Jadi, Ye Yunfei berjalan di sepanjang sungai bawah tanah ini. Aura yang kaya. Setelah berjalan beberapa mil, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan aura mengalir ke wajahnya, merasa segar dan segar seperti angin musim semi. Setelah berjalan beberapa mil, sungai bawah tanah ini berakhir, dan Ye Yunfei mendapati dirinya berada di dunia dengan pemandangan yang indah. Ada bunga bermekaran di mana-mana, rerumputan hijau, dan berbagai hutan buah spiritual ada di mana-mana. Yang lebih menakjubkan lagi, aura di sini sangat kaya hingga berubah menjadi kabut, melayang kemana-mana seperti pita putih susu. Ye Yunfei berjalan maju. Ini adalah dunia yang tenang dan damai, dengan cahaya keemasan pucat memancar dari tanah. Berjalan di dunia ini, kecuali langkah kakinya sendiri, Ye Yunfei tidak mendengar apapun. Hah, apa itu? Tiba-tiba, Ye Yunfei berhenti. Sebuah altar kuno muncul di depan. Di altar itu berdiri peti mati kristal besar. Peti mati kristal ini transparan. Terlihat jelas seorang gadis cantik terbaring diam di dalam peti mati. Gadis ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan penampilan yang memukau, matanya tertutup, tangannya disilangkan di dadanya, dia sepertinya tertidur. Di sekitar peti mati kristal ini, duduk bersila 8 biarawati Tao setengah baya, yang masing-masing masih memiliki pesona. Kedelapan biarawati Tao Parubaya ini duduk bersila, dengan mata tertutup, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Selain peti mati kristal dan 8 biarawati Tao Parubaya, Ye Yunfei juga melihat sebuah pagoda kecil di sudut altar. Itu adalah menara emas kecil dengan 9 lantai. Pagoda Dao Surgawi. Ye Yunfei menatap pagoda kecil itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Pagoda kecil ini kemungkinan besar adalah pagoda Tiandao tempat Zheng Xuanzi bersembunyi di sini. Namun, Ye Yunfei berdiri jauh, tidak berani mendekati altar dengan santai. Sebab, atmosfer misterius yang sangat berbahaya merembes dari altar. Setelah melihat altar sebentar, Ye Yunfei menggertakkan giginya, melepaskan paksaan spiritualnya sendiri, membungkus tubuhnya, lalu berjalan maju. Gemuruh. Saat Ye Yunfei bergerak, energi misterius yang menakutkan meletus dari altar seperti gunung berapi, menghancurkan Ye Yunfei. Segera, gerakan Ye Yunfei membeku, seolah gunung tak terlihat turun dari langit dan meletakkannya di tubuhnya. Teman baik, ternyata kekuatan hukum digunakan untuk membentuk formasi hukum besar di sini. Ye Yunfei melihatnya sekilas. Untuk dapat menginduksi hukum langit dan bumi dan mengaturnya menjadi sejumlah besar hukum harus menjadi master dengan kekuatan yang menakutkan. Aku khawatir di Xuan Huang Starfield dan Starfield sekitarnya, master yang paling kuat tidak akan pernah bisa mengatur formasi yang sah seperti itu. Aku tidak tahu identitas gadis di peti mati. Itu, petik 2, Ye Yunfei sedikit-sedikit keanehan. Formasi hukum ini mengandung lebih dari selusin jenis hukum, yang saling terkait dan sangat kuat. Untungnya, saya mengetahui semua jenis hukum di dunia. Petik 2, Ye Yunfei berdiri diam, menghadap altar yang diselimuti altar, serangkaian undang-undang untuk melakukan penelitian. Setelah 1 jam, ledakan, Ye Yunfei menggunakan Art of Controlling Soldiers, mengeluarkan 100 senjata sihir sekaligus, dan mengaktifkannya pada saat bersamaan. Di antaranya ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Di bawah perlindungan 100 senjata ajaib, Ye Yunfei melangkah lagi dan mendekati altar. Boom! Kekuatan hukum yang perkasa, seperti jurang dan laut, meraung dan menghancurkan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengendalikan 100 senjata ajaib, melawan kekuatan hukum ini, maju selangkah demi selangkah dengan susah payah. Setiap langkah yang diambil Ye Yunfei berada pada posisi kunci, yang kebetulan berada di mana kekuatan hukum paling tipis. Oleh karena itu, meskipun kekuatan pembentukan hukum itu menakutkan, Ye Yunfei hampir tidak dapat bergerak maju di bawah perlindungan 100 senjata ajaib. Namun, laju kemajuannya sangat lambat. Bahkan kemudian, setiap kali saya melangkah, saya harus berhenti untuk menyesuaikan diri dan beristirahat, dan butuh waktu setengah jam untuk bergerak maju. Dengan cara ini, setelah menghabiskan sepanjang hari, Ye Yunfei akhirnya mencapai altar.
Kekuatan pembentukan hukum ini terlalu kuat. Jika bukan karena keakraban saya dengan semua jenis hukum di dunia, saya pasti tidak akan bisa pergi ke altar ini. Selain itu, diperkirakan bahkan ahli top di lapangan bintang Xuan Huang tidak akan bisa mendekatinya. Altar ini, Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Siapa pengunjungnya? Mengapa kamu mengganggu kedamaian kami? Saat Ye Yunfei berjalan ke altar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Novel 9 Matahari, bab 907. Meskipun suaranya sangat lemah, itu sangat jelas. Ye Yunfei terkejut dan melihat ke-8 biarawati Tao setengah baya. Orang yang berbicara pasti salah satu biarawati Parubaya. Aku di sini untuk mendapatkan sesuatu dari orang dahulu. Ye Yunfei berpikir sejenak, menunjuk ke menara emas kecil di atas altar, dan menjawab. Zheng Xuanzi meninggalkan slip giok di ruang kecil di tepi benua Tianshuan. Ada kata terakhir di slip giok. Jika yang terlambat ditakdirkan, mereka dapat menggunakan slip giok ini untuk menemukan pagoda Dao Surgawi. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak salah mengatakan itu. Hal-hal dari zaman dahulu. Bukti apa yang kamu miliki? Suara itu terdengar lagi. Ye Yunfei tidak berbicara, mengeluarkan slip giok yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, mengaktifkannya secara langsung, dan sebuah peta muncul dari slip giok. Peta ini digambar oleh Zheng Xuanzi sebelum dia meninggal dan diukir pada batu giok dengan kekuatan jiwanya, dan di atasnya terdapat nafas jiwa Zheng Xuanzi. Untuk sesaat, ada keheningan di altar. Sampai beberapa saat kemudian, Qiang, menara emas kecil itu tiba-tiba melompat keluar dari udara tipis dan mendarat di depan Ye Yunfei. Ambillah, cepat pergi, jangan ganggu kedamaian kami. Petik 2, suara itu terdengar lagi. Sederhana sekali. Pagoda Dao Surgawi yang terkenal, yang dikenal sebagai harta tak ternilai, ada di tanganku. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Awalnya, Ye Yunfei berpikir bahwa bahkan jika dia datang ke sini, dia harus melalui beberapa perhitungan sebelum dia bisa mendapatkan pagoda Dao Surgawi. Ada formasi hukum di sini, beritahu Ye Yunfei bahwa altar ini tidak sederhana. Gadis di peti mati kristal dan 8 biarawati Parubaya pasti memiliki latar belakang yang menakjubkan. Karena, mereka yang bisa menggunakan hukum untuk membentuk arai pastilah mereka yang memiliki mana tak terbatas. Namun, dia tidak menyangka pagoda Tiandao akan dikirim langsung kepadanya sekarang. Terima kasih atas kebaikanmu. Segera, Ye Yunfei mengerti bahwa makhluk di altar tidak ingin mempermalukannya dan memberinya pagoda Dao Surgawi. Selamat tinggal, semuanya. Ye Yunfei mengambil pagoda Dao Surgawi dan mundur selangkah demi selangkah. Dalam proses mundur, formasi hukum tidak lagi menekan Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei sangat santai, dan mundur ke kejauhan setelah beberapa langkah. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei menyingkirkan semua 100 senjata ajaib itu. Pantas saja, keberadaan pagoda Dao Surgawi ini belum ditemukan di medan bintang Xuan Huang dalam beberapa tahun ini. Ternyata, altar ini diselimuti tren yang mengerikan, menutupi semua aura dan rahasia, dan efeknya lebih baik daripada langit penutup. Belum lagi yang mulia Baiyun dari Sekte Tianji di Xuan Huang Starfield, bahkan jika dia adalah kekuatan deduksi terbaik di alam semesta dan langit berbintang, sulit untuk menyimpulkan keberadaan pagoda Dao Surgawi ini. Ye Yunfei menatap altar, semakin banyak, saya menemukan keistimewaannya, dan diselimuti oleh tren misterius. Secara umum, pengaturan semacam ini adalah untuk mengintegrasikan berbagai aturan dunia ini dan menggunakannya untuk saya, membentuk tren umum, seluruh dunia melayani saya. Kekuatan seorang master yang bisa membuat pengaturan seperti itu tidak terbayangkan. Tentu saja, Ye Yunfei bisa melakukannya sebelumnya, dan itu sangat mudah. Saat ini, gemuruh, altar berguncang keras. Dengan getaran altar, retakan gelap muncul di ruang sekitarnya. Dan kemudian ruang di sana mulai hancur, dan banyak pecahan ruang terus berterbangan, membuatnya terlihat sedikit aneh. Kemudian, ledakan, altar tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergegas ke celah di angkasa. Sepertinya mereka ditabrak olehku, dan merasa bahwa tempat ini tidak lagi aman, jadi mereka pergi begitu saja dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Sepertinya mereka kemungkinan besar menghindari musuh yang mengerikan, jadi mereka begitu hati-hati. Mereka dari mana asalnya? Yunfei melihat celah angkasa, sedikit melamun. Tuanku, ini ditakdirkan untuk bertemu suatu hari nanti, atau kita akan bertemu lagi. Pada saat ini,
suara samar keluar dari kedalaman celah di angkasa, dan dikirim ke telinga Ye Yunfei. Suaranya lembut dan merdu, suara seorang gadis. Ye Yunfei mengerti bahwa itu adalah gadis di dalam peti mati kristal itu. Lalu, tidak ada suara di celah angkasa itu, jelas altarnya sudah hilang. Lingkungan di sini bagus. Saya akan berlatih dalam pengasingan di sini selama beberapa hari untuk memperkuat kekuatan saya, mempelajari pagoda Dao Surgawi dengan santai, dan kemudian kembali. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke lingkungan sekitar dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei mengerti bahwa sekarang para prajurit di bidang bintang Xuan Huang dan bidang bintang di sekitarnya semua percaya bahwa mereka memiliki obat semi sihir pada mereka. Dan di masa depan, kekuatan dan master yang tak terhitung jumlahnya pasti akan datang kepadanya dan ingin merebut setengahnya, obat ajaib. Jadi Ye Yunfei ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, di kedalaman ruang, dalam kehampaan ruang dan waktu yang membingungkan, sebuah altar yang sepi bergerak dengan cepat, melewati pecahan ruang yang berterbangan di seluruh langit, dan badai ruang waktu yang mengerikan muncul dari waktu ke waktu. Sebuah peti mati kristal ditempatkan di tengah altar, dan 8 biarawati paruh baya duduk di sekitar peti mati kristal, tidak bergerak. Nona, mengapa Anda menyerahkan pagoda kecil itu kepada anak itu? Ada misteri lain di dalam pagoda kecil itu, yang sangat luar biasa. Sayang sekali. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas altar. Ini adalah salah satu biarawati paruh baya yang berbicara. Pemuda ini tidak sederhana. Dari langkah pertama dia mendekati altar kita, saya tahu dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap langkah dia mendekati altar kita kebetulan berada pada posisi yang sangat kritis di atas mata hukum? Ini sangat akurat, tanpa penyimpangan. Bahkan saya tidak bisa melakukan ini. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini memiliki pemahaman yang luar biasa mendalam tentang berbagai hukum. Dan, pernahkah Anda melihatnya? Pemuda ini dapat mengaktifkan dan mengendalikan 100 sihir senjata pada saat yang sama, dan dia mahir. Cara memanipulasi senjata sihir yang begitu cerdik jarang terjadi di dunia. Oleh karena itu, pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang sangat menakjubkan. Saya menyerahkan menara kecil itu kepadanya. Memiliki hubungan yang baik dengan dia. Suara seorang gadis terdengar. Itu benar. Mendengar apa yang Nona katakan, anak itu memang agak luar biasa. Secara khusus, dia bisa mendekati altar kita. Ini saja agak tidak bisa dipercaya. Petik 2. Suara biarawati Tao setengah baya berkata, terlebih lagi, dengan keadaanku saat ini, aku sama sekali tidak punya energi untuk mempelajari menara kecil itu. Kata gadis itu sambil menghela nafas. Nona, apakah Anda tidak takut dia dikirim oleh musuh kita? Kata biarawati Tao setengah baya. Tidak, saya dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadap kami, hanya rasa ingin tahu. Perhatiannya tertuju pada menara kecil itu, rupanya untuk menemukan menara kecil itu. Petik 2. Gadis itu berkata, benar, aku merasakan hal yang sama. Petik 2. Pendeta Tao Parubaya berkata, Nona, kemana kita pergi sekarang? Petik 2. Tanya biarawati Tao setengah baya. Mari kita tinggalkan langit berbintang ini dan temukan langit berbintang kosmik lain untuk disembunyikan, kata gadis itu. Petik 2. Oke. Petik 2. Kata biarawati Parubaya itu. Kemudian, altar menjadi sunyi senyap, tanpa suara, berjalan sendirian di kehampaan yang luas. Novel 9 Matahari, Bab 908. Saat ini, Ye Yunfei sudah memasuki menara hantu. Di tanah jatuh dewa, aku mendapat banyak buah sambaran petir, dan aku juga mendapat kayu petir Heigeng. Mari mengolah Zeguntur di roda totem 9 istana dulu. Ye Yunfei duduk bersila, dan mengeluarkan lebih dari 1000 merah buah sambaran petir dan tanaman Heigeng Leimo ditempatkan di depannya. Segera, ada guntur dan kilat di depan Ye Yunfei, dan kilat yang menyilaukan terus memercik dan bergerak. Baik buah sambaran petir dan kayu petir Heigeng mengandung energi petir yang kaya, terutama 3 buah di kayu petir Heigeng, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kaya lagi. Baut petir tebal ditembakkan dari ketiga buah itu secara terus-menerus, dengan kekuatan yang mencengangkan. Buah sambaran petir ini harus digunakan untuk memurnikan sekumpulan pil guntur langit. Ye Yunfei berpikir sejenak dan membuat keputusan. Jadi, Ye Yunfei mengeluarkan obat herbal lainnya, termasuk obat mujarab, obat berharga,
obat Tao, dan beberapa obat suci. Pil Tianlei adalah jenis ramuan yang sangat spesial, yang membutuhkan banyak bahan baku herbal. Hanya saja Ye Yunfei telah memanen terlalu banyak tumbuhan di tanah jatuh dewa, dan ada semua jenis tumbuhan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil petir langit. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menyempurnakan pil petir langit. Selama proses alkimia Ye Yunfei, Huang Chang menyaksikan dari samping, merenung dan belajar. 2 hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar Sky Thunder Pills. Ye Yunfei membuat alkimia sendiri, dan tingkat produksi alkimia secara alami sangat tinggi, hampir setiap tungku menghasilkan 10 pil. Oleh karena itu, lebih dari 1000 Lightning Strike Fruit disempurnakan untuk menghasilkan total lebih dari 500 Sky Thunder Pills. Ketiga buah Heigeng Leimu ini jauh lebih berharga daripada pil Tianlei. Mereka tidak perlu disuling menjadi pil apapun. Efeknya akan menjadi yang terbaik jika diambil dalam rasa aslinya dan disempurnakan. Ye Yunfei matanya tertuju pada 3 buah Heigeng Leimu, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Heigeng Leimu mekar selama 300 tahun, berbuah selama 300 tahun, dan matang selama 300 tahun. Setelah meminumnya, para prajurit tidak hanya dapat meningkatkan bakat seni bela diri dan level garis keturunan mereka, tetapi juga mendapatkan kekuatan guntur, dan mengendalikan guntur dan kilat. Oleh karena itu, buah Heigeng Leimu adalah harta semua orang yang berlatih kungfu petir dan petir. Ye Yunfei berencana untuk membiarkan Lei Ze memperbaiki semua pil guntur langit sebelum mengambil 3 buah pohon guntur Heigeng. Kita bisa membiarkan Lei Ze mulai berlatih, pikir Ye Yunfei. Ledakan, roda bundar yang mempesona muncul dari belakang, dan seekor binatang raksasa dengan tubuh naga dan kepala manusia keluar dari roda bundar. Itu adalah Lei Ze. Apa yang disebut kultivasi sebenarnya membiarkan Lei Ze melahap dan memurnikan pil petir surgawi itu. Selanjutnya, Lei Ze mulai melahap dan memurnikan lebih dari 500 Sky Thunder Pills satu persatu. Boom! Saat Lei Ze melahap dan memurnikan semakin banyak pil guntur langit, energi petir yang dilepaskan dari tubuhnya yang besar menjadi semakin kuat, dan petir lahir terus-menerus, menderu ke langit. Pada saat yang sama, Gurun Utara, Akademi Dao Surgawi. Di ruang konferensi, Dekan Sima, Meng Qianzheng, Zhou Yi dan sejumlah besar pejabat senior akademi hadir. Ada juga 37 siswa berdiri di ruang konferensi. Kali ini, termasuk Ye Yunfei, total 50 siswa dari Akademi Tiandao memasuki Tanah Kejatuhan Dewa, dan 39 dari mereka keluar hidup-hidup. 37 siswa ini diam-diam diserahkan kepada Meng Qianzheng setelah Ye Yunfei dan pejuang lain dari pasukan lain meninggalkan Tianhuang Xingchen. Ketika Ye Yunfei bertarung dengan prajurit lain dari kekuatan itu, Meng Qianzheng selalu bersembunyi di sudut tersembunyi bintang-bintang liar. Adapun Du Fan, dia masih di Menara Hantu, bersama Ye Yunfei. Kamu telah mendapatkan banyak hal dengan memasuki God's Fallen Land kali ini. Jangan khawatir, semuanya, Akademi pasti akan memberimu banyak hadiah. Pada saat ini, ratusan cincin luar angkasa digantung di depan Din Sima, dan cincin luar angkasa ini dipenuhi dengan berbagai harta karun. Semua harta ini dibawa keluar dari Tanah Kejatuhan Dewa. Kali ini ekspedisi Tanah Kejatuhan, panen nyata dari Akademi Dao Surgawi kita semua mungkin ada di tubuh Ye Yunfei dan ditelan olehnya. Meng Qianzheng, sebagai pemimpin Tanah Jatuh Dewa kali ini, mengapa kamu mengizinkan Ye Yunfei untuk mencuri uang? Itu seharusnya milik harta akademi kita. Zhou Yi tiba-tiba menatap Meng Qianzheng dan bertanya dengan tajam. Oh, Zhou Yi, sebelumnya kamu terus mengatakan bahwa Ye Yunfei bukan murid akademi kami. Tapi sekarang mengapa menurutmu apa yang Ye Yunfei peroleh di Tanah Jatuh Tuhan adalah milik akademi kami? Meng Qianzheng menjawab dengan mencibir. Meng Qianzheng, jangan ubah topik pembicaraan. Tidak peduli apakah Ye Yunfei adalah mahasiswa perguruan tinggi kita atau bukan, dia harus menempati kuota perguruan tinggi kita untuk memiliki kesempatan memasuki Tanah Jatuh Dewa. Oleh karena itu, dia juga harus jadilah orang yang mendapat keuntungan di Tanah Jatuh Dewa. Itu milik akademi kita. Ye Yunfei hanyalah junior, bagaimana He De bisa memiliki setengah obat ajaib? Setengah obat ajaib itu milik Akademi Dao Surgawi kita. Selain itu, aku percaya bahwa selain setengah obat ajaib, Ye Yunfei ada di Tanah Kejatuhan Dewa. Pasti ada lebih banyak harta, dan harta itu juga milik akademi kita. Zhou Yi berkata dengan mendengus dingin.
Zhou Yi, dari nada bicaramu, kamu juga ingin mendapatkan obat semi ajaib. Hehe, dengarkan saranku, sebaiknya jangan membayangkan mendapatkan obat semi ajaib berdasarkan kekuatanmu. Jika tidak, bencana akan segera terjadi. Petik 2, Meng Qianzheng berkata dengan dingin. Meng Qianzheng, kamu, Zhou Yi sangat marah. Din Meng benar, dengan kekuatan Akademi Tiandao kita, yang terbaik adalah tidak terlibat dalam pengobatan setengah dewa. Saya menerima kabar bahwa kekuatan besar di tempat kudus telah mengirim para ahli ke hutan belantara utara untuk mencari Ye Yunfei. Di beberapa bidang bintang di dekat bidang bintang Xuan Huang, para master terus berdatangan ke hutan belantara utara. Itu juga pasti untuk obat demigod. Selain itu, dalam 2 hari terakhir, banyak orang asing juga datang ke Akademi Tiandao kami. Tidak perlu bertanya, mereka pasti datang untuk mendapatkan obat semi magis. Hadirin sekalian, Akademi Tiandao kita tidak boleh terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tidak, selama kita tidak berhati-hati, Akademi Dao Surgawi kita mungkin akan mengalami bencana. Petik 2, kata kepala sekolah Sima dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan kata-kata Din Sima, semua pejabat tinggi perguruan tinggi terdiam. Memang, Tiandao Colege tampaknya terlalu lemah untuk kekuatan besar di tempat suci itu. Saya khawatir selama ada master dari kerajaan kekaisaran sesampainya di sini, Akademi Dao Surgawi tidak akan dapat menghadapinya. Turunkan perintah, dan mulai hari ini dan seterusnya, gerbang akademi akan ditutup, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa izin. Selama periode waktu ini, perguruan tinggi kami akan berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Petik 2, kata Din Sima dengan suara yang dalam. Oke. Petik 2, senior perguruan tinggi lainnya mengangguk setuju. Mata Zhou Yi dingin dan suram, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, di hutan belantara utara, di sekelompok gua bawah tanah. Perintah berlanjut, selama periode waktu ini, semua orang tidak diperbolehkan keluar untuk beraktivitas. Biarkan semua orang tinggal di gua bawah tanah dan berlatih dalam pengasingan. Petik 2, Penatua Tangwu berdiskusi dengan pemimpin Houtu dan mengeluarkan perintah. Saya harap Tuan Ye dapat kembali dengan selamat. Penatua Tangwu berkata sambil menghela nafas. Segala macam hal yang terjadi di Tianhuang Starfield, Elder Tangwu dan Master Houtu telah menerima beritanya. Ye Shengzi pasti akan kembali dengan selamat. Ye Shengzi bahkan dapat mengalahkan penguasa kerajaan kekaisaran. Dia adalah seorang jenius yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Aku percaya padanya, kata pemimpin Houtu. Itu benar, Tuan Muda Ye bahkan bisa mengalahkan penguasa kerajaan. Sungguh menakjubkan. Petik 2, Penatua Tangwu tidak bisa menahan nafas. Pada saat yang sama, di antara dunia iblis kuno, di depan altar kuno, 6 monster tua memancarkan roh jahat yang kuat duduk di sekitar altar. 3 monster tua adalah 3 raja monster besar dari klan monster kuno. Di antara 3 lainnya, 1 adalah Master Tiangu, dan 2 adalah anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno. Ke-6 monster tua ini semuanya adalah kekuatan tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Di atas altar, ada celah ruang gelap. Booming. Pada saat ini, sejumlah besar esensi kekuatan iblis yang sangat tebal, seperti asap hitam legam, keluar dari celah di angkasa dan mengalir ke tubuh 6 monster tua. Dalam beberapa kasus, boom, tubuh ke-6 monster tua itu bergetar hebat pada saat yang sama, dan terdengar suara keras dari tubuh mereka, dan kemudian, kekuatan monster yang dipancarkan dari 6 monster tua itu mulai meningkat tajam, yang sangat mencengangkan. Haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa energi monster kuno yang ditransmisikan oleh penguasa leluhur melalui udara, mari kita semua menerobos. Klan monster kuno kita sekarang memiliki 6 penguasa alam kekaisaran. Raja tiba-tiba tertawa gembira, berdiri. Selain itu, Tuan itu juga mentransmisikan 6 senjata sihir bawaan. 6 master kekaisaran, ditambah 6 senjata sihir bawaan, klan iblis kuno kita mulai bangkit. Raja, Iblis Wuk juga tertawa terbahak-bahak. Benar, klan iblis kuno kita sudah mulai bangkit. Raja Iblis Tulang, Master Tiangu, dan 2 pejabat tinggi lainnya juga sangat bersemangat. Kamu Yunfei, kamu menunggu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Petik 2, Raja Iblis Aoyue meraung dengan ganas. Pada saat ini, ngomong-ngomong, menghitung dengan 1 jari, kali ini ekspedisi ke Tanah Kejatuhan Tuhan telah berakhir.
Para jenius muda dari klan monster kuno kita seharusnya sudah kembali. Tidak tahu bagaimana hasilnya. Petik 2. Raja Iblis Tulang berkata tiba-tiba. Aku telah menerima beritanya, dan aku akan tahu setelah melihatnya. Petik 2. Tuan Tiamu mengeluarkan slip giok kurir dan berkata, apa, bagaimana mungkin? Setelah membaca informasi di slip batu giok hari itu, Gusie mau tidak mau mengubah wajahnya, kaget dan marah. Apa yang terjadi? 5 monster tua lainnya semuanya menoleh. Semua jenius muda dari klan iblis kuno kita yang memasuki tanah kejatuhan dewa dibunuh oleh Ye Yunfei, dan tidak ada dari mereka yang keluar. Selain itu, Ye Yunfei juga mendapat obat setengah sihir. Lebih dari selusin master dari dunia kekaisaran mengepung Ye Yunfei, tetapi mereka dipukuli oleh Ye Yunfei. Melumpuhkan master dari kerajaan kekaisaran, dan kemudian melarikan diri. Kata Tuan Tiamu perlahan, bagaimana bisa? Setelah mendengar kata-kata Tuan Tiamu, 5 monster tua lainnya benar-benar terpana dan tidak dapat mempercayainya. Ye Yunfei, dia melumpuhkan penguasa kerajaan kekaisaran. Raja Iblis, Aoyue bertanya dengan suara bergetar, ketakutan dan geram. Novel 9 Matahari, bab 909, itu benar, Tuan Tiamu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sialan, kekuatannya meningkat begitu cepat. Untuk sesaat, keenam monster tua itu sangat tidak rela. Awalnya, mereka mengira akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Ye Yunfei setelah menjadi penguasa alam kekaisaran dan memiliki begitu banyak senjata sihir bawaan. Tanpa diduga, saya mendengar berita seperti itu sekarang. Tanpa diduga, keberuntungannya sangat berlawanan dengan langit, dan dia benar-benar mendapatkan obat setengah ajaib. Raja Iblis Aoyue berkata dengan gigi terkatup. Tidak, bukan keberuntungannya untuk mendapatkan obat semi ajaib, tapi masalahnya. Saya memperkirakan pasti ada banyak master yang mengincar Ye Yunfei sekarang, ingin merebut obat semi sihirnya. Petik 2, kata Tuan Tiamu, obat semi magis itu tak ternilai harganya. Jika kita bisa merebutnya dan memberikannya kepada Tuan di dunia leluhur, mungkin Tuan itu akan memberi kita lebih banyak hadiah jika dia bahagia, dan bahkan mungkin mengirim kita. Ambillah kembali ke dunia leluhur. Petik 2, kata Raja Iblis Tulang tiba-tiba. Tidak buruk, Tuan dari alam leluhur telah meminta kami untuk mencari menara Dao Surgawi, tetapi keberadaan menara Dao Surgawi terlalu jauh. Jika Anda dapat mengambil obat semi magis dan memberikannya kepada orang dewasa itu akan dianggap sebagai penebusan. Petik 2, mata Tuan Tiamu berbinar. Beberapa monster tua lainnya juga mengangkat semangat mereka. Awalnya, dengan kekuatan sebelumnya dari klan iblis kuno kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam merebut obat demigod, tapi sekarang kami memilikinya. Meskipun kekuatan Ye Yunfei tidak lemah, tetapi dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak perlu takut padanya. Kata Raja Iblis Aoyue, oke, mari kita ambil obat setengah sihir bersama. Jika kita bisa mendapatkan obat setengah suci, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menjilat Tuan dari alam leluhur itu. Petik 2, monster tua lainnya mengangguk. Benua langit yang mendalam, markas Akademi Pelindung Dao. Di ruang rahasia, seorang pria parubaya sedang berlatih retret. Itu Ye Tianpeng. Sejak Ye Yunfei meninggalkan Profound Sky Continent, Ye Tianpeng menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan tertutup. Dia mengerti bahwa tingkat kekuatannya terlalu rendah, dan jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi beban bagi putranya selamanya. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul di ruang rahasia seperti hantu, menatap Ye Tianpeng dengan dingin. Setelah beberapa saat, Ye Tianpeng tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat wanita tua itu. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Senior, siapa kamu? Ye Tianpeng bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa kekuatan wanita tua di depannya sangat menakutkan dan dia tidak boleh memprovokasi dia. Nona meminta saya untuk memberi tahu Anda. Orang-orang dari klan Pang telah menemukan Anda, jadi Anda dan putra Anda harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Kata wanita tua itu dengan nada yang sangat dingin. Senior, Ziqiong memintamu untuk datang. Dia, bagaimana kabarnya? Ye Tianpeng tidak bisa menahan gemetar hebat ketika dia mendengar kata-kata wanita tua itu, dan bertanya dengan suara bergetar. Nona terluka olehmu, dan dia telah sangat menderita selama ini, jadi bagaimana dia bisa sembuh? Kata wanita tua itu dengan dingin. Apa, Ziqiong, apakah dia menderita selama ini?
Itu semua karena aku. Ye Tianpeng mendengar kata-kata itu, hatinya teriris, dan matanya dipenuhi air mata. Tentu saja kamu membunuh Nona. Ingat, dalam hidup ini, jangan berfantasi melihat Nona lagi. Kamu tidak layak untuk Nona. Ambil anakmu dan segera sembunyikan. Nah, jika Nona memintaku untuk mengambilnya, aku sudah membawanya. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Senior, tunggu. Putraku tidak berada di Profound Sky Continent, dia sudah pergi ke Xuan Huang Starfield. Tolong bantu aku, senior, untuk menyampaikan pesan ke Xuan Huang Starfield kepada putraku agar dia bisa menghindarinya. Teriak Tianpeng. Nona baru saja memintaku untuk menyampaikan kata-kata untukmu. Kata-kataku telah dibawa, dan tugas telah selesai. Adapun hidup dan mati kalian berdua, ayah dan anak, tidak ada hubungannya denganku. Jika itu bukan demi kebaikan yang Nona berikan padaku saat itu karena kamu orang yang tidak berguna, kamu bahkan tidak layak untuk mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Aku benar-benar tidak tahu, dengan kamu bakat dan bakat, mengapa kamu jatuh cinta pada sampah seperti itu saat itu. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia tidak menoleh ke belakang. Bentuknya menghilang dalam sekejap. Tidak bagus. Ziqiong pernah berkata bahwa kekuatan klan Pang jauh lebih kuat daripada klan Miao. Jika orang-orang dari klan Pang telah menemukan ayah dan anakku, maka Fei akan berada dalam bahaya. Namun, Fei pergi ke Xuan Huang Xingyu. Aku tidak punya kekuatan untuk memberitahunya. Apa yang harus aku lakukan? Ye Tianpeng sangat cemas. Pada saat yang sama, di dalam menara hantu, boom, suara guntur menggelegar terus berdering. Lei Ze berdiri di udara, dan ular petir yang memenuhi langit hampir menenggelamkan tubuhnya yang besar. Itu sangat menyilaukan. Saat ini, Lei Ze telah selesai memurnikan lebih dari 500 Sky Thunder Pills. Sinar petir, lebih tebal dari lengan orang dewasa, terus-menerus keluar dari tubuhnya, dengan kekuatan yang mencengangkan. Oke, biarkan Lei Ze melahap dan memurnikan 3 buah Heigeng Leimu. Ye Yunfei melihat ketiga buah Heigeng Leimu. Kemudian, Lei Ze membuka mulutnya dan mengisap, buah Heigeng Leimu tersedot ke dalam mulutnya. Boom! Segera, energi petir mencengangkan yang terkandung dalam buah ini meledak, meraung liar di tubuh Lei Ze. Energi petir dan hukum kilat yang terkandung dalam buah Heigeng Leimu benar-benar terlalu besar. Tidak sampai setengah bulan kemudian Lei Ze selesai memurnikan semua buah dari Heigeng Leimu yang pertama. Selanjutnya, Lei Ze membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyempurnakan 2 buah Heigeng Leimu lainnya. Boom! Pada saat ini, tubuh besar Lei Ze dikelilingi oleh sejumlah besar cahaya guntur yang pekat, seperti ribuan ular kecil yang menyilaukan, berlarian, sangat menakutkan. Lei Lai, teriak Ye Yunfei pelan. Boom! Lebih dari selusin petir, lebih tebal dari lengan orang dewasa, muncul di depan Ye Yunfei dalam sekejap, memancarkan semburan petir dan aura petir yang merusak. Guntur Ze ini diolah oleh Ye Yunfei menggunakan roda totem 9 istana, jadi pil guntur langit dan buah kayu guntur Heigeng yang disempurnakan oleh Guntur Ze ini sebenarnya telah menjadi bagian dari Ye Yunfei. Sekarang, Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir. Ada juga Heigeng Leimu ini, itu juga harus disempurnakan menjadi Lei Ze. Ye Yunfei melirik Heigeng Leimu setinggi setengah meter, berpikir sejenak, dan berpikir sendiri. Pohon petir Heigeng ini juga merupakan harta karun tipe petir, dan nilainya tidak lebih rendah dari ketiga buah tersebut. Jadi, selanjutnya, Ye Yunfei menyempurnakan Heigeng Leimu ini menjadi Lei Ze. Seseorang dapat samar-samar melihat pohon hitam kecil setinggi setengah meter, melayang naik turun di dalam tubuh Lei Ze, dengan kilatan petir dan gemuruh. Kekuatan Lei Ze ini dapat dengan mudah membunuh tahap akhir dari alam yang membentuk dewa, dan dapat melawan tahap awal dari alam kaisar. Ye Yunfei merasakan energi guntur dan kilat yang dipancarkan oleh Lei Ze, dan berkata kepada diri, lebih dari 500 buah pil Tian Lei, 3 buah Heigeng Leimu, dan Heigeng Leimu itu, biarkan kekuatan Lei Ze meningkat pesat. Selanjutnya, kamu bisa mencoba mengolah tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama. Ye Yunfei menyingkirkan Lei Ze, duduk bersila, dan mengeluarkan sejumlah besar harta yang mengandung energi atribut kayu. Ada segunung tumbuhan, termasuk ramuan, obat berharga, obat Tao, dan obat suci. Semua jenis kekayaan alam,
Semuanya mengandung energi atribut kayu yang kuat. Ada juga 10 botol batu giok. 10 botol batu giok ini berisi esensi herbal yang dipersembahkan oleh leluhur suku Tianyao. Esensi herbal ini semuanya lahir ketika leluhur klan Tianyao menerobos dan ditingkatkan, dan nilainya mencengangkan. Tahukah Anda, leluhur itu adalah obat surgawi yang telah hidup sejak lama, dan esensi herbal yang dipadatkannya luar biasa. Saya tidak tahu apakah sumber daya ini dapat menumbuhkan tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama menjadi kondisi yang sempurna. Ye Yunfei menantikannya. Novel 9 Matahari, Bab 910. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mengolah tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama. Menabrak, sejumlah besar bahan alami dan harta duniawi yang mengandung energi yang dikaitkan dengan kayu terus-menerus disedot ke perut Ye Yunfei untuk dimurnikan. Energi atribut kayu biru yang hampir tak ada habisnya diserap oleh tubuh Ye Yunfei. Boom! Lambat laun, semburan suara menderu mulai terdengar dari tubuh Ye Yunfei, dan lampu hijau yang menyilaukan bermekaran, seluruh tubuhnya seperti berlian biru jernih, bersinar dengan cemerlang. Memanggil, Ye Yunfei membuka mulutnya untuk menarik napas, dan sebuah botol batu giok terbang ke atas, yang berisi esensi herbal dari leluhur klan Tianyao. Ledakan, Ye Yunfei menyedot esensi herbal dalam botol giok ini ke dalam perutnya, dan segera, seperti tanah longsor, esensi herbal yang tak terbayangkan meledak di tubuh Ye Yunfei, menyebabkan tubuh Ye Yunfei mengembang beberapa kali dalam sekejap, dan hampir meledak. Bisa dibayangkan betapa sombongnya esensi herbal dari leluhur Tianyao. Memanggil, Ye Yunfei menelan esensi herbal di botol batu giok lainnya. Ledakan, tubuh fisik meledak lagi dalam sekejap. Cahaya cian tak berujung mekar dari tubuh Ye Yunfei, benar-benar mewarnai ruang dan waktu di sekitarnya dalam cian. Kemudian, Ye Yunfei terus menelan botol demi botol esensi herbal, dan pada saat yang sama, ada sejumlah besar harta lainnya yang mengandung energi atribut kayu, yang terus-menerus tersedot ke dalam perutnya. Tubuh Ye Yunfei terus bergerak semakin tinggi. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi raksasa biru setinggi lebih dari 10 kaki, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum saya menyadarinya, sebulan telah berlalu. Dalam beberapa kasus, raksasa Cian, tingginya lebih dari 10 kaki, tiba-tiba mulai menyusut terus-menerus. Akhirnya, itu berubah menjadi wujud asli Ye Yunfei. Saat ini, semua sumber daya kultivasi di sekitar tubuh Ye Yunfei, termasuk 10 botol esensi herbal yang dipersembahkan oleh leluhur Tianyao, telah dikonsumsi. Sungguh tidak terduga bahwa setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya kultivasi, saya masih tidak dapat mengolah tubuh Kaisar Jiamu King ke keadaan yang benar-benar sempurna. Satu langkah lagi, itu hanya bisa disebut penyelesaian setengah langkah. Ye Yunfei menjabat tangannya, merasakan kondisi tubuhnya, merasa sedikit menyesal, dan berkata sambil menghela nafas. Hanya saja setengah langkah penyempurnaan juga sangat meningkatkan kualitas fisikku. Selain itu, tampaknya beberapa kekuatan gaib baru telah lahir. Misalnya, dapat menyerap semua energi atribut kayu di dunia sekitarnya kapan saja untuk mengobati luka fisik. Apalagi menilai dari kondisi fisik saya saat ini, kecuali jantung dan kepala terluka, kecacatan atau bahkan kehilangan bagian tubuh lainnya bisa pulih. Dengan kata lain, dalam pertempuran di masa depan, saya hanya perlu melindungi hati dan kepala saya, dan tidak ada yang bisa membunuh saya. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, merasa cukup puas dengan hasil dari latihan ini. Selanjutnya, kita harus mempelajari pagoda Dao Surgawi dengan hati-hati. Ye Yunfei menyelesaikan pelatihannya dan mengeluarkan menara Dao Surgawi. Ini adalah menara emas 9 lantai, warnanya agak redup. Ye Yunfei menempatkan pagoda surgawi Dao di depannya, melepaskan kekuatan jiwanya, dan merasakannya ke dalam pagoda. Namun, yang mengejutkan Ye Yunfei adalah ketika kekuatan jiwanya menyusup ke pagoda Dao surgawi, seolah-olah seekor sapi lumpur telah jatuh ke air, tanpa reaksi apapun. Tidak bisa melihat situasi di dalam menara kecil sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Ye Yunfei sedikit bingung. Pasti ada dunia lain di dalam menara kecil ini. Tapi mengapa kekuatan jiwaku tidak bisa menembusnya? Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Hanya ada satu kemungkinan, dan menara kecil ini disegel. Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai membenamkan dirinya dalam mempelajari menara kecil ini. Dalam beberapa hari,
Benar saja, pagoda kecil ini memiliki lebih dari 10 lapisan segel. Selain itu, setiap lapisan segel sangat cerdik. Bahkan jika saya ingin melepas segel ini, itu tidak akan mungkin dalam waktu singkat. Petik 2. Ye Yunfei akhirnya mengkonfirmasi, ini menara kecil memang disegel lapis demi lapis. Tanpa membuka segel ini, mustahil untuk memata-matai situasi di dalam menara kecil. Ye Yunfei akhirnya mengerti mengapa Zheng Xuanzi tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah mendapatkan pagoda Tiandao. Sebaliknya, dia dikejar dan melarikan diri kemana-mana, terluka parah, menyembunyikan pagoda Tiandao di bintang Tianhuang, dan akhirnya melarikan diri ke salah satu tepi benua Tianxuan di ruang kecil, jatuh di sana. Bahkan Ye Yunfei tidak bisa membuka segel di menara kecil ini untuk sementara waktu, apalagi Zheng Xuanzi. Awalnya, Zheng Xuanzi adalah master generasi yang relatif terkenal di Xuanhuang Starfield, tetapi tanpa diduga, dia kehilangan nyawanya karena mendapatkan pagoda Dao Surgawi. Lupakan saja, jika kamu punya waktu di masa depan, mari kita pelajari perlahan. Sekarang, mari kita berlatih pedang roh 5 elemen terlebih dahulu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan menyingkirkan pagoda Dao Surgawi. Dengan lambaian tangannya, 5 senjata sihir bawaan dikeluarkan. Ye Yunfei akan melebur 5 senjata sihir bawaan ini ke dalam pedang roh 5 elemen. Pada saat itu, level pedang roh 5 elemen akan dinaikkan menjadi senjata sihir bawaan, dan kemudian formasi pedang suksian 5 elemen akan digunakan, dan kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Namun, lebih baik menemukan medan dengan energi kuat dari 5 elemen terlebih dahulu, dan kemudian melakukan pengorbanan. Jadi, Ye Yunfei berteleportasi dari menara hantu, meninggalkan dunia bawah tanah yang kecil ini, dan kembali ke tanah. Ye Yunfei mencari di mana-mana di langit dan bintang, dan setelah sehari, dia akhirnya menemukan tempat dengan energi yang kuat dari 5 elemen, dan mulai menyempurnakan pedang roh 5 elemen lagi. Setelah sekitar 3 hari, Ye Yunfei akhirnya melebur 5 senjata sihir bawaan ke dalam pedang roh 5 elemen. Pedang roh 5 tangan melayang di samping Ye Yunfei, memancarkan energi pedang dingin yang menakutkan. Saat ini, kelima pedang spiritual ini setara dengan 5 senjata sihir bawaan. Hanya diam di sana, itu mengejutkan ruang besar langit dan bumi di sekitarnya. Sekarang, 5 elemen formasi pedang eksekusi abadi yang telah saya perlihatkan dapat melawan tahap tengah dari alam kaisar. Tahap tengah biasa dari alam kaisar, itu dapat dibunuh dalam hitungan detik. Petik 2. Ye Yunfei melihat pedang roh bertangan 5, penuh percaya diri, dan berkata dengan lantang. Oke, saatnya untuk kembali. Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa besar dan memasukinya. Memanggil, pesawat ruang angkasa melonjak ke langit, meninggalkan Tianhuang Xingchen, dan menuju ke arah Xuanhuang Xing. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei mengeluarkan pagoda Dao Surgawi, duduk bersila, dan perlahan mempelajarinya. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas muncul di bahu kanan Ye Yunfei, berbaring dalam posisi paling santai, tampak malas. Nak, ketika kamu punya waktu, saring beberapa pil lagi untuk menyehatkanku. Aku lemah baru-baru ini, kata ulat naga bertanduk emas. Kamu lemah. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan lebih dari selusin pil terbang keluar dan mendarat di depan ulat naga bertanduk emas. Ini adalah pil Dao yang disempurnakan Ye Yunfei sebelumnya. Ulat naga bertanduk emas menelan selusin atau lebih Dao Pills ini dan merasakan perutnya yang bulat, baru kemudian merasa puas. Saat ini, ledakan. Di depan, cahaya pedang hitam yang sangat terang muncul, dan dengan cepat menebas ke arah pesawat luar angkasa. Bersambung.